Kali ini kita akan belajar ya yang namanya pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pertidaksamaan linier satu variabel ini, kita fokus dulu pada kata pertidaksamaan ya. Jadi simbol-simbol pertidaksamaan ya atau tanda-tandanya boleh seperti ini yang artinya tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan itu juga nanti ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Ya, kita baca salah satu ya. Yang ini misalkan. Ini. Kalau ada seperti ini, berarti bisa dibaca ini apa? Lebih besar atau sama dengan. Ya. Bisa juga kita baca ya, paling kecil atau tidak kurang dari atau apa? Minimal ya. Nah, jadi ya, sini saya tulis contoh misalkan kalau X lebih besar sama dengan 2, ini artinya paling kecil 2. Gak boleh kurang dari 2. Lebih boleh. Ya, itu dia. Berarti nanti kalau ini ya kira-kira kebalikannya lah ya. Berarti apa? Lebih kecil ya. Lebih kecil atau sama dengan. Boleh juga apa? Paling besar. Apalagi? Tidak lebih. Apalagi? Maksimal. Ya, itu dia nanti simbol atau tanda yang akan kita temukan pada pertidaksamaan ya. Nah, kita lanjut. Oke, jadi ya sebelum kita lebih lanjut lagi, kita juga harus belajar ya yang prasyarat apa aja yang harus kita tahu ya pada pertidaksamaan ya. Oke, nah jadi kalau misalnya nanti ada A lebih besar dari B, kalau nanti di sini ditambah C, ya tandanya tetap ya. Kita tulis tanda bilangan baik positif maupun negatif, tandanya tetap. Oke. Kalau A lebih besar dari B, nah kita bagilah ini misalkan dengan C. Ini yang jadi pertanyaan ya. Tandanya nanti bisa tetap, bisa berubah. Oke ya. Jadi untuk mengetahui kenapa dia tetap, kenapa dia berubah, kita kasih contoh ya. Nah, 5 itu lebih besar dari 3. Oke ya. Coba kalau misalnya kiri dan kanan ya, kita kali 3. Ini jadi berapa? 15, 9. Apa hubungan 15 dengan 9? Lebih besar. Tandanya berarti tetap ya. Oke, kita lanjut. Contoh. Minus 5 lebih kecil dari minus 3. Betul ya? Lalu kita kali kiri
kanan kali 3, minus 3. Ini jadi nanti jadi 15, jadi 9. Tadi kan ini tandanya besar ya. Berarti tandanya bagaimana? Berubah. Ya. Oke. Jadi, ya, dari sana bisa kita lihat ya, kalau ada nanti bilangan A lebih besar dari B jika ya dikalikan atau dibagikan nanti dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Tapi kalau dibagikan atau dikalikan dengan bilangan positif, tandanya tetap ya. Jadi kalau misalnya contohnya ya, misalkan 2x lebih besar dari 8 ya, sama-sama kita bagi 2. Maka nanti dia begini. Tapi contoh minus 2x lebih besar dari 10. Kita bagi minus 2. Nanti jadi x, ini tandanya berubah. Jadi lebih kecil. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak menemukan tanda negatif ya, supaya tidak ada berubah tanda ya, kita pindahkanlah ke ruas yang x-nya paling besar. Nah, contoh ya. Contoh kalau ada 2x tambah 8 misalkan lebih kecil dari 6x ya dikurang misalkan 12, maka di mana x-nya lebih besar kita buat x-nya ke ruas itu. Ini 2x, ini 6x ya. Lebih besar 6x, berarti kita pindahkan ke sini aja. Berarti 8, oke ini pindah ya. Jadi tambah 12, ini pindah jadi kurang ya. Nah, jadi 24x, atau kalau dibaca sama aja dengan seperti ini, x lebih besar bagi 4 ya, 5 ya. Nah, kalau misalnya kita pindahkannya ke depan ya, 2x, nanti kurang 6x, minus 12 kurang 8, minus 4x, minus 20. Nah, karena ini negatif, kita harus ingat berubah ya. Berubah tanda. Kalau ingat gak masalah ya. Jadi lebih besar. Minus 20 bagi minus 4. X-nya lebih besar dari minus 5 ya. Tapi supaya tidak terjadi ini, karena kadang-kadang kita kan mau lupa berubah tanda ini. Maka usahakan memindahkan ke ruas di mana X-nya lebih besar ya. Nah, untuk lebih memahami tentang pertidaksamaan linear satu variabel ini, kita coba beberapa soal ya. Oke, kita mulai. Nah, ini ada soalnya. Himpunan penyelesaian dari 3x tambah 3 lebih kecil sama dengan ya. Nah, kita tulis 3x tambah 3, ini 21 tambah 5x. Nah, seperti yang tadi, di sini 5x-nya lebih besar, maka kita pindahkan 3x ke situ. Ya. Jadi ini 3x ini pindah, maka jadi kurang 21. 5x kurang 3x minus 18. Nanti ini 2x. Minus 18 lebih kecil dari 2x, atau kalau dibaca terbalik, 2x lebih besar sama dengan minus 18. X lebih besar sama dengan minus 9 ya. Berarti ada sama dengannya ya. Berarti minus 9-nya ikut. Berarti kita mulailah dia dari minus 9. Minus 9. Berapa lagi bilangan yang lebih besar daripada minus 9? Minus 10 apa minus 8? Minus 8 ya. Lalu minus 7. Lalu minus 6. Sampai seterusnya ya. Tidak ada akhirnya. Maka jawabannya adalah bola ya. Kita lanjut. Nah, ini 4y tambah 7. Kebetulan di sini lebih besar langsung ya. Langsung aja 4y kurang 3y. Nanti ini minus 14
ini pindah ke belakang jadi kurang 7, berarti Y lebih besar dari minus 21. Jawabannya ayam. Kita lanjut. Nah, ini ada pecahan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya kita kali aja KPK dari sini. 2 sama 3 kan KPK-nya 6. Jadi kali 6 ya. Jadi 6, 3x tambah 5 per 2, 6, 5x per 3. Ingat ya, kalau dikalikan bilangan positif, tandanya tetap. Makanya ketika dikalikan dengan 6, ini tetap lebih besar. Oke, ini kemari kita coret aja jadi 3. Lalu 3-nya kita kalikan. 9x tambah 15. Ini kita coret. Sini 2. 10x. Nah, karena lebih besar 10x, kita pindahkan ke sini aja. Nanti 10x kurang 9x. Atau 5 lebih besar dari x. Boleh dibaca x lebih kecil dari 15. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, kita lanjut ya. Tentukan nilai x terkecil ya. Nah, ditanya nilai x terkecil. Oke, kita tulis soalnya 3x kurang 3, 5x kurang 3. Oke, kita kali 3x kurang 9. Juga kita kali 5x kurang 15. 5x lebih besar ya, berarti ini pindahkan aja ke depan jadi 15. Nanti 3x-nya ke belakang. Ini 6. Berarti x lebih besar sama dengan 6 per 2. X besar sama dengan 3 ya. Nah, x bilangan bulat ya. Berarti bilangan bulat ini nanti terkecil ya. Berarti paling kecil berapa? Paling kecil 3. Maka jawabannya B. Seandainya dia begini, x besar 3, x bulat, terkecilnya berapa? Bukan 3 ya, tapi 4. Karena kalau lebih besar dari 3, 3 itu nggak ikut. Tapi karena ada sama dengannya, berarti 3 ikut ya. Itu dia beberapa soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel ya. Oke.